Selamat pagi Image. Hari ini kita akan print time lagi. Seperti yang Image bisa lihat, kita sekarang ada di salah satu tempat customer, nggak lagi di studio gitu ya. Dan kita memang sedang main-main nih ke tempat customer, terutama di daerah deket kantor aja, di daerah Sidoarjo. Image, gimana semua kabarnya? Hari ini kita akan ngobrolin tentang bisnis sublimasi khususnya jersey. Kira-kira ada apa aja sih hal yang bisa kita pelajari dari print time ini? Makanya ikutin terus. Bersama dengan saya, host Print Time hari ini, Kak Sinta Narayani, bersama dengan siapa narasumbernya? Edi Kunchoro. Dari bisnis apa namanya? Dari Yos Apparel. Oke, Yos Apparel. Oke. Gak apa-apa, Mas Edi, santai aja. Kita memang setiap hari Sabtu itu biasanya kita ngobrol dengan produk spesialis. Biasanya kita bahas printer dan lain-lain. Cuma kan kalau misalnya kita yang jualan printer ngobrolin tentang spesifikasi, pasti kita ngobrolin hal-hal yang menarik dari barangnya kita. Kalau dari customer kan kita bisa tahu nih hal apa yang disukain sebenarnya, apa yang mungkin bisa kita perbaiki ke depannya kayak gitu. Nah, Mas Edi, untuk Yos Apparel ini produksinya apa aja? Kita produksi di jersey badminton yang paling utama sih, tapi jersey yang lain tetap kita terima juga. Oke. Berarti paling banyak di badminton? Iya. Oke. Nah, kalau selain badminton pernah cetak produksi jersey apa aja? Buat futsal, sepak bola, volley, basket juga kita produksi. Oke. Berarti apa aja diproduksi, tapi memang paling banyak di badminton. Nah, kalau misalnya di badminton itu, produksi jersey badminton butuh warna-warna yang kayak gimana? Di desain kita itu butuhnya warnanya ini yang soft-soft, nggak terlalu terang-terang warnanya, nggak terlalu pekat warnanya. Kita desainnya itu yang soft, yang lebih pelan, tapi menarik. Oke, berarti butuh warna yang soft gitu ya? Butuh warna yang soft. Dari warna-warna kayak mungkin merah, kuning, hijau, biru, yang paling banyak butuh warna apa? Butuh warna yang biru sih. Biru ya? Oke. Nah, untuk ini kan di belakang kita ada printer Epson Sure Color yang F6430 Image. Semua ini memang sublimasi yang sudah banyak yang pakai. Kita juga ngobrol sama customer lain, banyak yang pakai F6430 ini. Sebelumnya apakah memang sejak awal pakai F64 atau sebelumnya pernah pakai printer Epson juga? Sebelumnya kita pakai printer F63. Oke, F6330. Iya. Itu terkendala udah lama sih. Iya. Terus kita jual. Terus kita masih produksi itu kita lempar di luar untuk produksinya, cuma pengerjaannya lebih lama lagi. Soalnya kita harus kirim barangnya ke kemana-kemana, terus akhirnya kita beli yang F64 ini. Oke, berarti sebelumnya yang sudah menggunakan Epson F6330, kemudian saat itu karena sudah lama gitu ya, kemudian dilanjutkan dengan produksinya itu di Maklon atau di tempat lain, jadi tetap terima orderan seperti biasa, tapi untuk produksinya di tempat lain kayak gitu. Dan setelah itu, setelah mungkin kembali memantapkan hati, akhirnya lanjut tetap dengan Epson juga, tapi di seri yang naik lagi upgrade yaitu F6430. Nah, untuk pakai F6430 ini dari tahun berapa? Kita pakainya dari tahun 2003. 2023 ya? 2023. Oke. Kalau 2003 kayaknya ini belum dibuat ya, Oke. Jadi dari tahun 2023 itu saat itu kayaknya emang masih baru ya? Iya, masih produk baru katanya itu. Oke, produk baru F6430. Nah, F6430 kerjasama dengan Wujud Unggul berarti ya saat itu ya? Iya. Nah, itu ketemunya dengan Wujud Unggul itu apakah offline atau dari sosmed atau gimana? Ya, pertama dari teman-teman sesama pengusaha juga. Akhirnya kita dapat kontaknya, langsung kita hubungin Wujud Unggulnya. Oke, berarti dari mulut ke mulut dulu ya, ngobrol sama teman-teman. Kira-kira mungkin untuk invest printer Epson cocoknya di mana nih? Disaranin ke Wujud Unggul dan akhirnya benar-benar kontak Wujud Unggul, ngobrol sama produk spesialis dan akhirnya mantap untuk F6430. Iya. Oke. Nah, dulu itu sudah pernah pakai Epson F63. Sempat beralih ke sempat cetak di tempat lain, kemudian invest lagi ke F64. Berarti kan tetap pakai Epson padahal banyak brand-brand lain. Itu berarti ada yang disukai ya dari kualitas Epson sendiri? Iya. Yang disukai dari Epson itu kita nyari warnanya lebih mudah sih. Nggak perlu
berkali-kali kita nyari warnanya biar sesuai dengan desain yang kita kerjakan. Oke, berarti setting awal untuk menentukan warna itu lebih mudah ya? Lebih mudah. Oke, nah itu pengaruhnya apa ke produksi kalau lebih gampang bicara? Untuk produksinya pasti lebih cepat sih. Soalnya kita harus mengerjakan kan satu kali kerjaan bisa langsung dikerjakan. Kalau brand lain gitu harus nyari warnanya berkali-kali, harus biar sesuai dengan yang desain kita gitu. Oke. Berarti pakai brand lain juga ya selain Epson? Yeah. Oke, di waktu yang bersamaan dengan Epson ya? Yes, kurang lebih setelah kita pakai Epson lama, baru kita coba di brand yang lain. Oke, nah tadi itu kan sempat ngomongin tentang workflow atau proses pengerjaan. Kalau pakai Epson lebih cepat, lebih mudah dapat warnanya dibanding brand lain. Apakah dua-duanya setiap hari jalan atau ada printer utama, ada printer backup? Ada printer utama sih. Kalau printer utama kita tetap menggunakan yang Epson F64 ini, yang brandnya lain cuma buat backup aja. Oke, cuma buat backup. Butuhnya di momen kayak gimana? Butuhnya di momen saat ya pekerjaan numpuk, kalau customer-nya cocok sama yang brand yang satunya, kita pakai brand satunya. Kalau tetap mintanya ke sama pakainya yang Epson, tetap kita pakai Epson juga. Kalau sampai ada ngobrol ke customer untuk ini cocok nggak dengan hasilnya ini, atau cocok nggak dengan hasilnya Epson, berarti hasilnya beda ya? Hasilnya beda. Hasilnya beda? Kelihatan dari warnanya beda ya? Kelihatan. Oke. Apakah pernah ada kejadian customer ketika dicoba untuk pakai brand lain itu nggak cocok dan tetap maunya Epson? Ada, pasti ada. Pernah ya? Pernah ada. Oke. Emang bedanya gimana Mas? Kalau dari brand lain warnanya seperti apa? Dari Epson warnanya seperti apa? Kalau dari Epsonnya kita kan sekali cari warna, itu langsung kita dapat. Mungkin cuma kedua kalinya tinggal naikin warna atau turunin warna sedikit aja. Tapi kalau brand lain sekali kita cari warna, itu beberapa kali harus naik turun warna itu pasti. Soalnya kalau di brand lain itu warnanya lebih pekat. Oke, lebih pekat. Sementara Yos Apparel butuh warnanya lebih soft. Iya. Oke, berarti emang kebutuhannya itu lebih terpenuhi sama Epson ya? Sama Epson. Oke. Nah, misalnya udah ada desainnya nih Mas. Iya. Habis itu dengan desain yang sama, apakah bisa hasilnya beda? Jadi udah selesai settingan nih, udah nyari warna gitu. Hasil brand lain dengan hasil Epson dipegang kayak gini, hasilnya apakah pernah beda atau selalu gimana? Yang jelas tetap beda sih, nggak bisa kalau sama itu. Oh, nggak bisa sama ya? Nggak bisa sama. Oke. Kita cari warna semirip mungkin hasilnya tetap beda. Tetap beda. Iya. Oke. Dan lebih disukai yang Epson ya? Lebih disukai yang Epson. Lebih disukai yang Epson. Oke. Nah, kita kan itu berarti ngobrolin soal tadi settingan awal pas mau ngeprint, kemudian juga pas udah dipegang hasilnya itu beda gitu ya antara Epson dengan brand lain. Selain itu apakah ada yang berasa banget Mas perbedaannya? Misalnya mungkin dari segi kecepatannya, mungkin kecepatan cetak atau kayak gimana? Dari segi kecepatan cetak ya kurang lebih hampir sama, cuma perbedaannya di softwarenya aja sih. Softwarenya ya? Iya. Bedanya gimana kalau software? Kalau softwarenya untuk Epson kan kita nggak perlu mirroring. Dari settingan awal kita nggak perlu mirroring, kita langsung bisa cetak. Cuma kalau kita pakai brand lain kita harus mirroring dulu. Berarti kalau misalnya di Epson udah otomatis. Kalau di brand lain harus nyari lagi tuh. Iya. Harus nyari warna lagi. Oke, berarti mungkin kecepatannya itu pengaruhnya di pas kita mau produksi ya? Iya. Ketika mau produksi. Kalau Epson nyari warna untuk desainnya itu nggak terlalu lama. Kalau di brand lain mungkin butuh waktu lebih lama. Oke. Itu apakah ketika lagi proofing kayak gitu tuh, ketika lagi mau cari warna itu, apakah itu juga bikin boros tinta? Boros tinta sih, soalnya kan kalau kita pakai Epson sekali proofing mungkin dua kalinya udah jadi. Tapi kalau yang brand lain kan harus beberapa kali lagi. Jadi kan memakan tingkat tintanya lebih banyak yang di brand lain. Bahkan tinta makan bahan juga mungkin ya? Bahan listrik juga. Dan lain-lain waktu dan tenaga kerja juga ya. Jadi mungkin memang hal yang diperhatikan itu kalau orang-orang kan ngelihat paling langsung di hasilnya kayak gimana kayak gitu. Tapi kalau dari tim produksi pertimbangannya lebih banyak ya Mas ya? Lebih banyak. Nah kemudian nih Mas, kalau untuk Yos Apparel sendiri itu kan di sini apakah hanya printing saja atau ada tim jahitnya juga?
Ada timnya aja juga. Jadi kita bisa produksi satu pun kita kerjakan. Kita orang minta tenggat 2-3 hari tetap kita sikat juga. Soalnya kan kita satu produksi satu atap. Terima orderan itu apakah offline saja atau mungkin ada e-commerce-nya, mungkin ada Tokopedia kah atau Shopee atau apa gitu? Kita ada Tokopedia juga ada, Shopee juga ada. Lewat TikTok Shop juga bisa. Terus offline-nya tinggal datang ke sini aja sih. Oke, untuk nama e-commerce-nya apa nih Mas? E-commerce-nya Yos Official sama OMPH Store. Oke, Yos Official itu di Tokopedia dan Shopee atau? Di Tokopedia dan Shopee juga ada semua. Oke, Yos Official YOOZH Official ya, Iya. Dan OMPH Store. OOBH Store. Oke, nah itu adalah e-commerce kalau misalnya semua mau beli online ya dari jersey di Yos Apparel. Nah, kalau misalnya offline-nya bisa datang ke mana nih, Mas? Langsung aja datang ke Jalan Abdul Fakih nomor 13, PP Sedati. Nah, kalau misalnya sudah mulai ngikutin zaman nih, sekarang juga pesan online gitu ya, Mas ya? Iya. Oke, berarti pesan online bisa, pesan offline bisa, di nama-nama tadi nanti kita sertain juga ya WMAT semua untuk nama-namanya, baik itu di grafis video maupun juga di deskripsi YouTube kita dan juga di Instagram nanti di caption-nya. Tapi yang pasti berarti kan semakin luas tuh Mas jangkauan customer yang bisa ke Yos Apparel gitu. Iya. Nah, itu kira-kira per hari itu semakin luas kan semakin banyak pesanan. Bisa cetak berapa aja Mas? Berapa pieces? Iya. Kita perharinya mungkin bisa nyetak 50 sampai 100-an lebih sih per hari ya. Oke. Bisa cetak 50 sampai 100-an pieces. Oke. Nah, kalau misalnya mesennya itu ada minimum order jumlahnya atau nggak ada? Nggak ada. Kita nggak ada minimum order, satu pun tetap kita kerjakan. Satu pun misalnya ada yang di TikTok Shop, oh saya mau satu aja gitu. Gitu dikerjain Tetap gitu dikerjain. ya. Nah, kalau dari Yos Apparel apakah menyediakan desain atau customer bisa custom? Kita menyediakan desain ada beberapa pilihan. Oke. Cuma kalau mau custom tetap kita kerjakan juga. Bisa. Oke, jadi dari tim Yos Apparel juga ada tim desainnya ya? Iya. Ada tim desain, sudah punya desain juga untuk jersey-nya. Tapi kalau misalnya WMAT punya custom sendiri, pengen warnanya kayak gini, pengen biru, merah, kuning, semuanya campur gitu. Nah itu WMAT juga bisa memberikan file desainnya Iya. dan juga bisa dipesan langsung ataupun online ya di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, bisa di TikTok Shop juga seperti saya belanja di TikTok Shop ya. Dan kemudian juga main langsung ke daerah Sedati di tempat produksinya. Oke. Nah itu kalau misalnya lagi produksi kayak gitu kan pasti tiap hari beda-beda ya Mas ya pesanannya. Itu kira-kira PO-nya paling cepat berapa hari? Paling lama berapa hari Mas? Kita maksimal 7 hari pengerjaan. Oke. Untuk bisa juga kalau mau 2-3 hari itu tergantung jumlah yang dipesan juga. Oke. Tergantung jumlahnya ya. Iya. Kalau misalnya jumlah 50 pieces dalam 2-3 hari gitu gimana? Ya kita kerjakan juga sih. Dikerjakan juga ya Iya, gitu. pasti bisa. Oke. Jadi kalau misalnya WMAT lagi ada event dadakan gitu atau misalnya apa dan mau ke Yos Apparel, saya ada 50 orang nih Mas dan desainnya maunya kayak gini. Dalam waktu 3-4 hari ke depan, apakah bisa? Bisa, tapi tentunya ada penyesuaian harga ya. Iya. Kalau misalnya maunya buru-buru, banyak dan segala macam seperti itu. Nanti disesuaikan harganya dengan lain-lain. Tapi yang pasti memang paling cepat bisa di 2-3 hari aja dan paling lama di 7 hari ya Mas. Paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari. Oke, nah itu tadi kan sempat ada momen di mana setelah menggunakan F63 kemudian lempar gitu ya produksinya di tempat lain. Apakah ada perbedaan ketika produksi sendiri dengan ketika dilempar? Iya, ya pasti ada sih perbedaannya. Kalau kita lempar pekerjaan kan otomatis kita harus biaya ongkirnya ke sana. Terus kalau ada cacatan kertasnya dari sana itu 1 atau 2, kita harus nunggu lagi cacatannya kembali lagi. Nah itu kan memakan produksi yang lebih lama. Oke, berarti misalnya cetak 50, 5-nya ada yang cacat gitu ya. Ngirim lagi, diperbaiki lagi gitu. Oke. Jadi kan makan waktu yang lebih lama. Oke, dari segi waktu tidak bisa kita atur ya berarti ya. Oke, dari segi waktu tidak bisa kita atur. Apakah kalau dari segi kualitas juga? Apakah ketika cetak sendiri lebih sesuai dengan desain atau sama aja? Maklum juga bisa sesuai desain. Maklum juga bisa sesuai desain sih. Kita kan nyarinya ya sama, kalau kita lempar kita mintanya yang printer Epson. Oh, cari maklumnya Epson juga gitu ya. Oke, jangan sampai di sini pakai printer Jepang Epson,
lemparnya di printer Cina misalnya kayak gitu kan pasti kualitasnya beda WMAT semua. Oke, berarti kualitasnya tetap bisa dikejar. Cuma memang kalau maklon kan dari segi waktu mungkin ya. Dari segi waktu mungkin misalnya juga lagi cetak ada 5 pieces rusak, kalau produksi sendiri langsung cetak hari ini bisa. Tapi kalau misalnya maklon nunggu sehari, 2 hari dan lain-lain kayak gitu. Jadi memang kalau kenapa memang pengusaha kalau sudah mulai besar sebaiknya punya printer sendiri, lebih bisa ngatur waktu ya Mas ya? Iya. Oke, lebih bisa ngatur waktu. Dan kalau misalnya jumlahnya pun biasanya kan maklon ada minimal nih nggak Mas? Kalau kita kan udah kerja sama lama, jadi maklon nggak ada minimal. Cuma ya itu tadi, kalau ada cacatan itu yang paling susah. Oke, itu pernah berapa hari Mas paling lama? Ya kan di sana juga produksi juga kan, kita masukkan cetakan kan ngantri juga, menyelesaikan produksinya yang di sana, baru kita yang diproduksi. Oke, berarti memang paling berasa perbedaannya itu kalau misalnya produksi sendiri sama maklum di waktu ya Mas ya? Di waktu lebih cepat. Di waktu. Pernah dapat komplain nggak Mas dari customer? Komplain pasti gitu Pak, soalnya kan kita tenggatnya maksimal 7 hari, kalau kita maklon pasti lebih lama biasanya kalau ada cacatan kan. Tapi kalau nggak ada cacatan ya tetap kita 7 hari aman gitu. Oke, nah itu bedanya kalau misalnya maklon ngirim lagi diperbaiki lagi sehari 2 harian bisa Mas ya? Bisa pasti. Sementara kalau produksi sendiri, ini printer di sini, tukang jahit juga di sini, ada cacat langsung diperbaiki hari itu juga. Nah itu perbedaannya. Jadi kalau memang punya rumah produksi sendiri itu bisa satu ngatur kualitasnya sesuai desain atau enggak. Kemudian kuantitasnya juga Mas ya? Iya, pasti. Jumlahnya. Makin banyak di maklon kan juga kita dapat untungnya makin dikit Mas. Pasti itu. Makin perbedaannya di situ juga pasti ada sih. Betul. Jadi keuntungannya itu kalau produksi sendiri sama maklon WMAT-nya mungkin lebih simpel. Kalau kita maklon, ngirim, nerima. Tapi lebih sedikit cuannya WMAT. Jadi sebaiknya punya printer sendiri, kayak pesannya langsung. Maintenance aman, produksi juga nggak banyak-banyak, nggak ribet ya Mas ya. Kemudian juga kualitasnya sudah pasti oke. Kuantitasnya tadi. Dan yang paling berasa kalau maklon itu atau produksi sendiri bedanya di waktu. Nggak bisa kita atur, mereka nggak bisa kita buru-buruin ya Mas ya? Nggak bisa sih. Nggak bisa. Soalnya ngantri WMAT semua ya. Dari sana. Soalnya di sana kan juga produksi sendiri. Betul. Jadi kita ini juga tidak bisa minta diprioritaskan kalau di tempat lain ya. Kalau mau buru-buru ya punya printer sendiri, kita butuh apa? Langsung cetak, langsung produksi. Dan tidak pakai minimum order ya Mas ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih Mas, kalau misalnya sebelumnya sudah pernah pakai F63, kemudian sekarang F64. Apakah kedepannya mungkin akan upgrade ke printer Epson terbaru? Karena untuk sublimasi kita ada printer terbaru WMAT itu adalah SureColor F9530 yang area cetaknya juga lebih gede nih. Kalau ini kan 1,1 ya. Untuk yang F9530 itu area cetaknya 1,6 tuh. Apakah ada kepikiran upgrade atau gimana Mas? Kalau upgrade pasti sih. Soalnya kan kita mau membuka bidang yang lain buat produksinya. Nah itu kita lebih cenderung ke Epson juga sih, nggak mau ke brand yang lain. Ya. Soalnya udah tahu kualitasnya. Beda ya Mas ya? Beda. Nah itu kan kalau misalnya untuk 1,1 ini kan memang cocok untuk jersey dan lain-lain. Kalau dengan 1,6 kan lebih banyak lagi tuh Mas yang bisa kita cetak gitu ya. Nah kira-kira selain dari cetak jersey-jersey kayak ini, dari Apparel pengen cetak apa lagi? Kita mau bikin brand di Muslim wear. Nah kita mau bikin mungkin hijab dulu. Nanti kedepannya bisa entah itu mukena atau yang lain kan. Iya, baju koko juga kan mungkin bisa lebih besar lagi sih. Betul. Kayak tunik-tunik dan juga baju-baju muslimah gitu ya. Banyak banget yang bisa dicetak, apalagi kalau lebih luas WMAT area cetaknya 1,6 ya. Ya semoga di tahun ini mungkin atau tahun depan bisa mulai invest untuk F95-nya nih, karena memang makin gede, makin banyak nanti produksinya. Pilihan warnanya juga oke banget Mas. Jadi lebih banyak lagi dibanding yang F64 ini untuk warnanya. Itu kan tadi kita mungkin udah ngobrolin banyak soal penggunaan printer Epson dan juga brand lain kayak gimana, maklon kayak gimana gitu. Nah F64 ini kan kemarin kerjasama dengan WU ya Mas ya? Nah itu kalau dari kerjasama dengan Wujud Unggul sendiri, apa aja hal yang mendukung bisnisnya? Kita kerjasama dengan WU itu enaknya kalau kita ada kendala di printer, kita langsung hubungi teknisinya, ya cepat tanggapnya, langsung bisa datang ke sini, kita dikasih tahu ini kendalanya di sini,
Jadi kita aman sih, maksud saya aman buat produksinya lebih lancar, nggak takut ada kendala yang lama-lama mungkin. Oke, karena memang juga ini lumayan dekat dengan head office-nya WU ya, jadi mungkin lebih cepat juga untuk datangnya. Nah, itu di tahun 2023 ketika invest di F64 ini, apakah ada tim yang datang buat ngasih bantu install atau mungkin ngobrol tentang printernya dan lain-lain? Apakah ada tim Wujud Unggul yang ikut datang, Mas? Ya, pasti itu, Pak. Soalnya kan baru pertama pegang printer yang ini, perawatannya gimana, dari softwarenya gimana, cara pengerjaannya gimana, itu diajarin semua dari awal. Ya? Oke, berarti ada trainingnya ya dari tim Wujud Unggul. Oke. Dan itu apakah diajarin sampai bisa atau dikasih tahu terus ditinggal pulang tuh, Mas? Itu diajarin sampai bisa sih, Pak. Oke. Jadi untuk after sales dari Wujud Unggul, WMH misalnya udah beli printer ya di Wujud Unggul, nggak mungkin kita lepas, kita suruh belajar sendiri WMH ya. Kita datang ke tempat customer, kita ngobrol, kita kasih training dan bantu instalasi ya Mas ya. Iya, kita bantu instalasi, kita kasih training juga, dan misalnya besok-besoknya ada kendala atau misalnya ada pertanyaan seperti apa, dihubungi tim teknisi, kita langsung datang lagi. Iya, Mas. Tapi ada nggak Mas, pernah nggak misalnya di handle by phone aja? By phone aja pernah sih. Okay. Cuma ya kalau by phone kan ya kalau kita ngoperasinya nggak bisa ya susah sih. Oke. Tapi kan enak lebih kalau datang teknisinya kan lebih pasti lebih bisa gitu. Pasti lebih bisa. Nah, dalam 2 tahun ini apakah rewel printernya atau gimana, Mas? Rewel sih enggak sih, itu cuma mungkin garis dikit-dikit. Oke. Gitu. Kalau garis kan tinggal cleaning, tinggal bersihin bagian print headnya gitu aja. Oke. Oke. Berarti untuk Epson F64 dan juga printer Epson lain itu, dari Epson itu selalu punya klaim bahwa ini nggak susah ngerawatnya kayak gitu. Dan itu setuju apa nggak, Mas? Setuju. Soalnya nggak ribet, cuma tinggal buka ini, dibersihin pakai cleanernya aja, udah sih perawatannya. Udah aman ya? Udah aman. Oke. Nah, setelah dari ini mungkin sudah berdiri lebih dari 5 tahun ya Mas ya untuk Yus Apparel sendiri? Lebih itu, Pak. Lebih ya? Udah lebih lama lagi ya. Nah, kalau untuk Yus Apparel sendiri di tahun ini dengan harapan untuk upgrade printer F95 juga, semoga segera terwujud ya. Yeah. Nah, itu apa nih harapan kedepannya dari bisnis Yus Apparel? Ya, lebih maju sih. Menurut saya mainnya lebih maju, lebih besar lagi, dan banyak yang minat dengan desain-desain kita. Oke, semakin banyak customer baru dan customer loyalnya tetap stay di Yus Apparel. Oke, mungkin kalau misalnya ada temennya ini yang Mas saya kok juga pengen mulai bisnis untuk di garment tekstil, entah di Sumblim atau DTF dan lain-lain, mungkin apa nih pesannya biar ngasih semangat gitu untuk yang mau mulai bisnis? Yang jelas jangan pernah menyerah sih. Kalau gagal kita coba lagi. Apapun, jadi yang jelas pokoknya kalau bisa usahakan punya mesin sendiri, walaupun itu dari sedikit demi sedikit pasti lama-lama akan besar juga ya. Oke. Karena memang nggak ada bisnis yang langsung gede, pasti ada hari pertama dulu. Orderan mungkin per hari 1-2, kemudian lama-lama jadi belasan, puluhan, dan seperti Yus Apparel ini bisa sampai angka ratusan per hari. Kemudian juga dari teman-teman mungkin awalnya belum bisa punya printer, maklum dulu, kemudian lama-lama akhirnya bisa invest printer sendiri dan lain-lain. Jadi mungkin untuk payment semua di rumah, dari semua obrolan kita dengan customer bisa untuk diambil ya pelajarannya. Kemudian juga tadi bagaimana menghadapi customer dan segala macam, karena memang customer itu beragam, requestnya macam-macam, dan juga tetap semangat aja gitu ya. Terima kasih kepada Mas Edi. Terima kasih kepada Mas Edi yang hari ini sudah ngobrol dengan kita mengenai bisnis Yus Apparel di bidang sublimasi dengan printer Epson F6430. Semoga keinginan untuk upgrade ke F95-nya terwujud ya Mas ya. Amin. Dan Yus Apparel semakin besar, tentu saja tetap dengan kerjasama bersama dengan Wujud Unggul. Terima kasih untuk WMH yang sudah ngobrol dan antusias dengan kita. Untuk WMH semua yang mungkin juga pengen ngobrol dengan produk spesialis atau mungkin pengen juga mempelajari atau pengen tahu pengalaman-pengalaman customer lain bekerja sama dengan Wujud Unggul, bisa langsung nonton konten-konten kita di sosial media, bisa DM kita juga, bisa komen-komen, yaitu ada di YouTube seperti sekarang ini di YouTube ya, kita juga pastinya ada di Instagram, di Facebook kita ada di Facebook page dan Facebook personal di Wujud Unggul Official, kita juga ada di TikTok ya, kita ada di TikTok
Kita juga pasti ada di LinkedIn dan WIMATS juga bisa main ke www.wujudunggul.com. Kalau WIMATS adalah pengusaha di bidang advertising, butuh videotron, butuh stage equipment dan segala macam. Kita juga ada di Wujud Unggul Digital Signage, baik itu di Instagram, di TikTok juga ada, di YouTube-nya juga ada WU Digital Signage. Jadi jangan lupa untuk main-main ke website kita juga dan semua sosial media kita. Terima kasih buat yang udah ngikutin obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga WIMATS semua yang mau mulai bisnis tetap semangat dan terus mencoba sampai bisnisnya semakin besar. Sampai jumpa WIMATS. Terima kasih.